Apa itu rumah koran? Rumah koran tempat belajar petani. Untuk apa berpendidikan tinggi tapi ujung-ujungnya jadi petani. Tetapi bagi saya tentu itu hal yang sangat menarik, hal yang tentu menjadi tantangan yang harus diperjuangkan. Belajar menulis, ayo belajar mengeja. Dalam siklus tanam itu, siklus panen, kemudian kami mampu menghasilkan puluhan ton atau bahkan ratusan ton sayuran yang mampu dihasilkan di desa ini. Jadi pemuda desa bersama dengan banyak petani di desa bagaimana melahirkan produk dari desa. Jadi dari desa untuk Indonesia. Itulah rumah koran, tempat belajar petani. Ya, tepuk tangan dulu. Sudah pintar. Bagi sebagian orang, koran bekas masih dapat digunakan untuk berbagai macam pekerjaan rumah tangga. Tak sedikit juga yang membuang koran-korannya setelah selesai dibaca. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi sekelompok kecil masyarakat di desa Kanreapia, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Di sini, koran-koran bekas dikumpulkan untuk ditempelkan di dalam sebuah pondok kecil yang digunakan sebagai ruang baca untuk anak-anak petani. Ruang baca ini diberi nama Rumah Koran. Rumah Koran didirikan oleh Jamaluddin Daeng Abu bersama rekan-rekannya pada 2014. Pada awalnya, ia mendapatkan koran bekas dari kantor-kantor pemerintahan dan swasta di Kabupaten Goa. Lulusan Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia Makassar ini menyediakan wadah pendidikan bagi anak-anak petani di desa Kanreapia. Pondok kecil yang sebelumnya dibangun oleh orang tua Jamal dan digunakan sebagai kandang ternak, diubah menjadi tempat anak-anak petani desa belajar membaca dan menulis. Menurut Jamal, koran digunakan karena merupakan sumber bacaan yang inspiratif, tanpa batasan waktu. Selain itu, tak sulit menemukan koran bekas di daerah Kanreapia. Rumah Koran lahir dari kondisi desa, di mana desa Kanreapia merupakan penghasil sayur dan memiliki mayoritas penduduk sebagai petani. Nah, saya sebagai putra daerah kemudian pada tahun 2014 kemudian memutuskan bersama dengan keluarga untuk pulang kampung, mendirikan wadah belajar bagi petani. Kemudian kami beri nama dia Rumah Koran. Awal mulanya kemudian Rumah Koran dia berasal dari kandang bebek dia. Kandang bebek tersebut didirikan oleh orang tua saya, bapak saya. Kemudian saya meminta ke orang tua bagaimana kemudian kandang bebek tersebut dijadikan sebagai rumah baca. Akhirnya pada waktu itu saya bersama dengan teman-teman pemuda di desa Kanreapia untuk kemudian bersama-sama mengumpulkan koran, menyeleksi koran-koran bekas, kemudian saya tempelkan di kandang bebek tersebut. Akhirnya setelah tertempel, akhirnya kami sepakat untuk menjadikan nama rumah baca ini sebagai Rumah Koran. Rumah Koran ini adalah merupakan gerakan literasi. Bagaimana kemudian gerakan ini, gerakan cerdas anak petani, bagaimana konsen untuk memajukan desa dan pertanian. Jadi Rumah Koran bagaimana melakukan gerakan, tujuannya adalah untuk memajukan pertanian dan pedesaan. Hingga saat ini, sudah lebih dari 100 anak yang pernah belajar baca tulis di Rumah Koran.
Anak-anak yang belajar di sini kebanyakan berusia antara 5 hingga 10 tahun. Jamaluddin ingin generasi penerus petani di Desa Kanreapia mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan lingkup hidup para petani. Menggunakan alat-alat seadanya, anak-anak bisa belajar sambil bermain di rumah koran. Materi yang diajarkan pun mencakup hal-hal dasar, seperti mengenal angka dan huruf, dan belajar mengaji. Saya kan khusus di PAUD sederajat ya. Jadi biasanya kan kalau anak-anak PAUD sederajat itu kita pakai alat peraga. Ya, sementara di rumah koran yang seperti yang Bapak lihat ya masih seperti ini, kita pakai alat peraganya yang ada saja. Ya. Menyampaikan materi. Ya, jadi kita semampunya saja. Kalau misalnya ada kertas yang tidak terpakai, kita bikin semacam kreasi-kreasi untuk bisa diberikan kepada anak-anak seperti itu. Anak-anak petani juga ditanamkan rasa kepedulian untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Didampingi oleh para orang tua, anak-anak dibawa ke sungai tak jauh dari desa mereka. Saat anak-anak bermain, guru-guru menyelipkan pesan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Selain soal sampah nih Pak Jamal, apa lagi yang diberikan kepada anak-anak ketika di sungai? Ya, jadi selain sampah kan bagaimana ada pengenalan di lingkungan. Mungkin mereka diperkenalkan ini rumput apa, namanya seperti apa. Salah satunya adalah ini rumput gajah. Mereka mulai mengenal itu. Oh, ternyata ini pakan ternak itu bisa dimanfaatkan dan bisa tumbuh di sungai, bisa tumbuh di mana saja. Kemudian bagaimana mereka menghitung batu di sungai, baca buku di sungai, berdiskusi di sungai. Dan tujuan utamanya sih adalah gerakan literasi lingkungan. Bagaimana peduli dengan lingkungan. Dan juga mungkin dekat langsung dengan alam seperti itu Pak Ya, Jamal, jadi mereka didekatkan dengan alam supaya mereka bisa membaca bahwa potensi desa mereka di Desa Kanreapia itu sangat luar biasa tetapi harus dijaga. Jamal tak ingin anak-anak generasi penerus petani di desanya tumbuh kembang tanpa kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Hal-hal sederhana seperti menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan dan pengenalan terhadap tumbuh-tumbuhan diharapkan dapat tertanam dalam pemikiran anak-anak petani Desa Kanreapia sejak dini. Terletak di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut, di kaki Gunung Bawakaraeng, Desa Kanreapia memiliki potensi besar di sektor pertanian. Dengan luas hampir 1.800 hektar, sebagian besar penduduk Desa Kanreapia berprofesi sebagai petani. Tanah yang subur dimanfaatkan warga untuk menanam berbagai jenis sayuran. Komoditas yang ditanam di desa ini adalah kentang, sawi, daun bawang, wortel, dan seledri. Di Sulawesi Selatan, Desa Kanreapia dikenal sebagai salah satu daerah utama pemasok sayuran. Setiap hari, lebih dari 20 ton sayuran dari desa ini dikirimkan ke Makassar. Selain menyediakan ruang belajar dan bermain bagi anak-anak petani,
Jamaluddin juga giat melakukan edukasi terhadap petani muda di Desa Kanreapia. Petani muda perlu memupuk rasa percaya diri dan bangga akan identitas mereka sebagai petani. Karena petani bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Untuk itu, petani-petani desa perlu mendapat pemahaman tentang cara memasarkan hasil pertanian secara tepat. Pria berusia 34 tahun ini ingin ekosistem bertani di Desa Kanreapia berjalan lancar dari hulu hingga ke hilir, mulai dari penanaman hingga penjualan. Awal mula sih lucu sih sebenarnya, untuk apa berpendidikan tinggi tapi ujung-ujungnya jadi petani. Tetapi bagi saya tentu itu hal yang sangat menarik, hal yang tentu menjadi tantangan yang harus diperjuangkan, sehingga dari sebuah tantangan tersebut saya bisa membuktikan bahwa walaupun sarjana, walaupun master, kemudian kembali ke kampung menjadi seorang petani, ini adalah hal yang tentu harus diperjuangkan dan harus dibuktikan bahwa memang petani harus berpendidikan. Petani itu harus melalui pendidikan yang formal, mereka harus punya wawasan, sehingga apa? Sehingga petani ini selain dia mahir di budidaya, tentu ke depan tentu kita ingin bagaimana di pemasaran atau di hilir tentu itu harus lebih maksimal, sehingga pertanian ini benar-benar tercover secara keseluruhan. Dari hulu ke hilir itu benar-benar bisa dimaksimalkan. Kenapa? Karena potensi desa di Kanreapia ini sangat luar biasa. Dalam siklus tanam itu, siklus panen, kemudian kami mampu menghasilkan puluhan ton atau bahkan ratusan ton sayuran yang mampu dihasilkan di desa ini. Di sisi lain, petani yang sudah sepuh juga banyak yang belum bisa membaca dan menulis. Hal ini menghambat proses bertani yang baik. Tak jarang, petani memberikan pupuk tanpa mengindahkan aturan pemakaian, hanya karena mereka tidak bisa membaca aturan pakai yang terdapat di kemasan produk. Kepada mereka, Jamal mensosialisasikan cara menanam dan pemakaian pupuk sesuai dosis yang dianjurkan. Kurang nih kisareng. Ya, set reja. Saya dreji. Set reja. Pemantunya betul loh. Iya betul loh. Salah takan nak ke dosisna. Seperti salah betul pecah. Salah ya menjadi biasa tanam-tanamnya tangan wanuna, vitaminna, kakurangi. Biasa sepira sering. Biasa padan nih. Ini kan dengan kontre tulisan he. Tak dua patungku. Rompatungku kan dari sareangi si kompa. Berarti salah betul campur. Salah injo. Ini menjo rangi minjung kotak dua pun nganu tawa. Sempur salu. Supaya gambar tung kita tanamnya kan lagi vitaminna. Tena nagana. Tena. Tambah minjo. Selain edukasi soal pertanian, Jamal juga mendorong petani di desanya untuk mengurangi pemakaian pupuk berbahan dasar kimia dan beralih memakai pupuk organik. Pupuk kimia dapat membawa dampak yang buruk terhadap tanah, ekosistem pertanian, hingga kesehatan petani sendiri. Diakui Jamal, petani di desanya kerap memilih pupuk kimia karena bisa digunakan secara instan. Kemudahan inilah yang membuat para petani kerap kembali menggunakan pupuk kimia. Agar mereka mau beralih, Jamal membagikan pupuk organik secara cuma-cuma. Ini pacana puna organik dipakai. Dan kalau kita kos 5, masker, aman iya. Aman. Puna tia organik harus pakai masker, kos tangan. Dari lohi pari siapkan. Hello, hepe. Ya, terusin Rai. Terlahir di keluarga petani, ayah satu orang anak ini juga ingin mewariskan nilai-nilai hidup tani kepada sang anak. Langkah Jamal menginisiasi rumah koran tak lepas dari dukungan keluarga, khususnya sang istri. Karena kami juga suka kerja sosial, ya intinya untuk masyarakat
tentunya. Kemudian untuk saya sendiri intinya pendatang dari sana, saya sendiri ingin melihat perubahan sosial di sana bagaimana, mulai dari sejak pendidikan, kemudian dari sejak keseharian petani di sana. Karena kan petani di sana kebanyakan ada yang buta huruf, maka kami bertujuan untuk mendirikan rumah koran itu untuk mengajak para petani untuk bisa mulai belajar mengeja, membaca sampai lancar. Dan alhamdulillah sampai hari ini para petani banyak kemajuan. Lahir bersama. Ketika baru mendirikan rumah koran, Jamal yang berprofesi sebagai petani merogoh kocek sendiri untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Seiring berjalannya waktu, dana juga didapatkan dari donatur dan hasil kerjasama dengan berbagai instansi dan korporasi. Rumah koran yang didirikan Jamal sudah menuai berbagai penghargaan dari pemerintah dan perusahaan swasta. Ada juga instansi dan korporasi yang memberikan bantuan seperti bantuan pengadaan toilet di rumah koran dan pupuk organik untuk dibagikan kepada petani. Petani dari Karapia tetap sayurnya tetap selalu segar, subur, dan begitu pula orangnya tetap selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dilimpahkan rahmat rezeki hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi selalu dimanapun beliau berada. Semoga beliau dari petani Karapia tetap selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap rumah koran. Karena pembatasan aktivitas masyarakat, tak ada aktivitas yang bisa dilakukan di rumah koran. Dalam kondisi seperti itu, sebagai petani, Jamaluddin mencoba membantu mereka yang mengalami kesulitan pangan. Ia menggagas gerakan yang dinamakan Sedekah Sayur. Para petani di desa Kanreapia memberikan sayur hasil tanam mereka untuk disalurkan ke panti-panti asuhan di Makassar dan sekitarnya. Sayuran yang disedekahkan bermacam-macam, tergantung musim. Jumlahnya pun beragam. 2 tahun berjalan, jumlah sayur mayur yang terkumpul melalui program sedekah sayur mencapai lebih dari 100 ton. Awalnya, sekali mengumpulkan sayuran untuk disedekahkan, Jamal hanya bisa memperoleh kurang dari 500 kg. Namun, kini dalam sekali pengumpulan, sayur yang disedekahkan bisa mencapai lebih dari 1 ton. Sayur-sayur yang disedekahkan biasanya adalah jenis sayuran yang produksinya berlimpah dan sedang mengalami penurunan harga. Daripada hanya terjual dengan nilai rendah, sayur-sayuran tersebut disumbangkan. Dari desa Kanreapia, Jamal membawa sayur-sayuran tersebut ke Makassar dan membagikannya ke panti-panti asuhan. Targetnya, sedekah sayur dapat didistribusikan kepada 100 panti asuhan yang tersebar di Kota Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Maros. Bang Jamal, ini perjalanan dari Kanreapia Ya. ke Makassar biasanya berapa jam? Dia kisaran antara 2 jam atau 2 jam setengah. 2 jam setengah. Iya. Sambil sudah mengangkut sayur nih, Itu udah mengangkut sayur yang mau dibawa ke panti asuhan. panti asuhan. Nah, itu melalui program sedekah sayur ke 100 panti asuhan. Nah, sayur-sayur itu berasal dari banyak petani di 2 kecamatan yang ada di Kabupaten Goa. Kecamatannya itu pertama Tombolopao, kemudian
kemudian Kecamatan Tinggi Moncong. Iya. Siklusnya itu berapa kali? Sebulan sekali kah atau gimana, Bang? Program ini kami jalankan itu minimal 1 kali 1 bulan. Tapi kadang kami jalankan 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 5 kali 1 bulan. Oh, bisa 5 kali 1 bulan. Tergantung seumpama informasi dari petani ini banyak sayur nih, mau disumbangkan. Jadi kami dengan tim mengumpulkan dari jalan tani ke jalan tani yang lain, mengumpulkan sayur, akhirnya jadi 1 mobil begitu. Kemudian diantarkan ke Kota Makassar, ke panti-panti asuhan, dengan tujuan supaya dapur panti asuhan itu bisa terisi sayuran. Jadi mereka tidak usah membeli sayur lagi, cukup kami antarkan, mereka masak, makan. Kan seperti yang kita ketahui di panti asuhan itu kan masih banyak juga usia-usia SD, SMP. Jadi gerakan literasi rumah koran kan, nah bagaimana kemudian mereka bisa tercukupi dari sayuran. Jamal tak bekerja sendirian. Ia dibantu beberapa relawan dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Relawan sedekah sayur bertugas untuk mendata dan mensurvei lokasi panti. Saya itu kenal beliau sejak tahun 2019 melalui senior saya, namanya Pak Suardi. Di Warkop Ji Pak, di pinggir-pinggir jalan ya begitu. Saya tidak tahu dari awalnya beliau sebagai pasukan sedekah sayur, tetapi karena saya perhatikan hari-harinya beliau, konten-kontennya, makanya saya juga berminat gitu. Menurut Abang sosok Bang Jamal itu orangnya seperti apa? Oh, kalau menurut saya beliau ini memperhatikan kemanusiaan. Dia fokus pada kemanusiaan, artinya dia memperhatikan orang-orang yang tergolong ekonominya rendah. Alhamdulillah bermanfaat untuk anak-anak karena dimasak sampai 2-3 hari juga. Iya. Cukup buat Alhamdulillah cukup. dikasihnya biasanya apa aja itu? Ibu biasa yang masak. Kalau pulang antara anak-anak dari pondok, ya biasa dia masak. Besoknya kalau ibu perkirakan memang nih, kayak ini untuk 1 hari, besoknya begitu. Sebenarnya, sudah lebih dari 100 panti asuhan yang sudah disambangi Jamaluddin. Tetapi jumlah itu tak penting benar baginya. Petani dari Karapia tetap sayurnya tetap selalu segar, subur, dan begitu pula orangnya tetap selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dilimpahkan rahmat, rezeki hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi selalu dimanapun beliau berada. Semoga beliau dari petani Karapia tetap selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Tentu harapan kami ke depan tentu dari tujuan awal adalah bagaimana desa itu bisa maju, pertanian itu bisa maju, dan bagaimana kemudian semakin banyak kemudian generasi muda yang mau terlibat. Salah satunya adalah bagaimana program sedekah sayur, jadi petani dermawan bisa lahir, mereka dapat keuntungan dari hasil budidaya, tetapi mereka juga bisa bersedekah, sehingga untuk dunia dapat, akhirannya juga bisa dapat. Inilah cerita anak petani dari Sulawesi Selatan. Ia mendedikasikan diri untuk kesejahteraan para petani, menggagas gerakan literasi, dan memanfaatkan hasil bumi untuk mendongkrak kesejahteraan petani di desanya.